Kemudian kita beralih ke scene menu utama. Nah, di scene menu utama ini kita akan membuat berbagai tombol yang akan menyajikan halaman-halaman materi, halaman rangkuman, halaman latihan, kemudian ada halaman informasi yang nantinya di dalam halaman informasi akan ada seperti tujuan pembelajaran, petunjuk, informasi terkait dengan sumber belajar, referensi begitu ya, sama profil pengembang. Nah, di dalam menu utama ini kita akan menambahkan background. Caranya sama, teman-teman bisa klik kanan image, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, pada bagian image ini juga kita sesuaikan di 1920 kali 1080. Nah, pertama kita ganti background dulu dengan gambar latar baru yang sesuai dengan tema menu utama. Caranya sama, kita cari aset backgroundnya, kemudian klik BG pada hierarki, kemudian drag gambar di kolom search image. Lalu kita bisa menambahkan tombol-tombol. Nah, di sini kita klik kanan UI button, kemudian kita tambahkan gambar buttonnya. Sesuaikan ukuran. Nah, di sini untuk tombol, Ibu akan menambahkan tombol pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 agar ukurannya sama, maka nanti button ini tinggal kita duplikat saja. Klik kanan, duplikat. Kemudian tinggal kita ganti gambarnya. Nah, pembelajaran 2 tinggal Ibu seret ke button kedua pada search image. Begitupun dengan yang lainnya. Kemudian kita atur ukurannya. Kalau sudah oke, kita juga akan menambahkan tombol home, tombol materi, tombol informasi, dan juga exit. Kita tambahkan gambar buttonnya. Sesuaikan ukuran. Agar ukurannya sama, maka nanti button ini tinggal kita duplikat saja. Kemudian tinggal kita ganti gambarnya. Nah, jika sudah, kita sudah berhasil memasukkan dan juga menata layout pada menu utama. Kita klik kanan dan juga save scene. Selanjutnya kita akan berpindah ke scene materi. Nah, scene ini akan digunakan untuk menampilkan isi pembelajaran utama. Nah, ini caranya bisa kita tambahkan image, kemudian kita atur backgroundnya. Di scene ini kita akan membuat tampilan menu materi yang berisi 3 tombol.
tombol yang pertama untuk materi manfaat air, tombol yang kedua untuk materi sumber air, dan tombol yang ketiga untuk proses siklus air. Kita tambahkan button juga, dan kita tata letak dan juga ukurannya. Kita atur posisi serta ukurannya. Perlu dipahami dulu bahwa urutan gambar di hierarki akan menentukan tampilan di layar. Jadi semakin ke bawah posisi suatu objek di hierarki, maka objek itu akan muncul paling depan. Sedangkan objek yang posisinya di atas bisa tertutup oleh objek yang ada di bawahnya. Jadi pastikan urutan elemen-elemen seperti background dan juga tombolnya sudah sesuai, supaya tampilannya tidak saling menutupi. Nah, di tampilan ini nanti akan menjadi halaman pertama ketika kita menekan tombol pembelajaran 1 di menu utama. Sekarang kita mulai membuat strukturnya. Caranya, kita klik kanan di panel hierarki, pilih Create Empty, lalu beri nama menu materi. Setelah itu kita drag atau tarik BG dan juga tombol 1 sampai tombol 3 ke dalam grup menu materi ini. Nah, sekarang semua elemen menu materi sudah berada dalam satu grup. Nah, di Unity, struktur seperti ini disebut parent and child. Jadi, menu materi berperan sebagai parent, sedangkan background dan juga tombol-tombol di dalamnya disebut child. Artinya, kalau kita memindahkan menu materi, semua objek di dalamnya akan ikut berpindah bersama parent-nya. Nah, ini memudahkan kita untuk mengatur tampilan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membuat materi pertama, yaitu materi manfaat air. Caranya kita copy saja dari grup menu. Lalu ubah namanya menjadi materi manfaat air. Kemudian kita buat grup lagi dengan klik kanan, create empty, dan beri nama materi. Nah, setelah itu kita drag materi manfaat air ke dalam grup materi. Nah, di dalam materi manfaat air nanti akan ada 3 slide yang saya sajikan, sehingga kita buat dulu slide yang pertama dengan nama slide 1 yang berisi background, tombol next, dan juga tombol back. Nah, tombol-tombol ini nantinya akan berfungsi untuk berpindah antar slide di dalam satu scene. Setelah slide 1 jadi, kita bisa duplikat saja untuk membuat slide 2 dan juga slide 3, lalu ubah namanya menjadi slide 2. Begitupun juga untuk slide ketiga. Nah, kita tinggal ganti gambar backgroundnya sesuai dengan isi materinya. Dengan begitu, setiap slide bisa menampilkan konten yang berbeda, tetapi masih dalam satu scene.
Nah, berikutnya kita buat materi kedua, yaitu materi sumber air. Untuk materi ini hanya ada satu slide saja yang menampilkan video. Jadi kita siapkan dulu tempatnya dengan membuat slide baru. Nanti videonya akan kita tambahkan selanjutnya. Kemudian lanjut ke materi ketiga, yaitu materi proses siklus air. Kalian bisa menyesuaikan jumlah slide sesuai kebutuhan masing-masing materi. Nah, prinsipnya sama, setiap slide bisa berisi gambar, teks, dan elemen interaktif lainnya. Kalau semua materi dan slide-nya sudah selesai, sekarang kita tambahkan tombol navigasi untuk perpindahan antar scene, yaitu tombol home, materi, informasi, dan exit. Nah, caranya kita tidak perlu menambahkan satu persatu tombolnya, tetapi kita cukup mengcopy saja tombol-tombol tersebut dari scene menu utama. Kemudian kita pastekan di scene materi. Pastikan letaknya berada di bagian paling bawah hierarki, karena posisi paling bawah berarti tampil paling depan di layar. Dengan begitu, tombol-tombol navigasi ini akan selalu terlihat di semua slide materi kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengedit tampilan di setiap slide. Misalnya terjadi perubahan atau ada hal yang kurang. Nah, di setiap halaman slide ini masih bisa kita edit. Nah, tapi sebelum mulai mengedit, kita perlu tahu dulu satu hal yang paling penting, bahwa di Unity setiap game objek atau slide itu bisa kita aktifkan dan juga nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Caranya kita lihat di bagian atas panel inspektor ini. Nah, di sebelah nama objek, di situ ada kotak centang kecil. Nah, jika kotaknya kita hilangkan centangnya, maka slide tersebut akan tersembunyi atau tersembunyi dari tampilan layar. Nah, artinya slide itu tidak akan muncul di scene view maupun di game view. Ini nanti akan berguna kalau kita ingin fokus mengedit di slide tertentu tanpa terganggu oleh tampilan slide yang lain. Nah, sebaliknya, jika kita centang kembali kotaknya, maka slide tersebut akan muncul kembali. Nah, dengan cara ini kita bisa dengan mudah menampilkan atau menyembunyikan slide tertentu. Nah, sebagai tanda, slide yang aktif akan terlihat lebih terang, sementara slide yang tidak aktif akan tampak redup di hierarki, begitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa tahu dengan jelas slide mana yang sedang aktif dan juga mana yang tidak aktif, sehingga kita bisa mengedit dengan lebih mudah. Sampai di sini kita sudah selesai membuat scene materi lengkap dengan struktur slide dan juga tombol-tombolnya. Selanjutnya untuk scene rangkuman dan juga scene informasi, silahkan kalian desain layoutnya secara mandiri. Kemudian untuk bagian latihan akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Tetap semangat dan juga sampai jumpa.